Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan tentang karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Yang beranggotakan saya Farika Makfiroh, NIM 14014192887. Saya Tuti Aliyah, NIM 14014191293. Saya Faizi Alfimilanti, NIM 14014193323. Saya Nur Faridati Soleha, NIM 14014193324 akan Karya ilmiah biasa. Pengertian dari karya ilmiah biasa. Karya ilmiah biasa atau yang disebut karya ilmiah terbentuk dari kata karya dan ilmiah. Karya berarti kerja atau hasil kerja dan ilmiah berarti bersifat ilmu. Dengan demikian, karya ilmiah berarti kerja atau hasil kerja berdasarkan ilmu atau kerja yang bersifat ilmu. Tujuan dari karya ilmiah untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal, untuk membuktikan kebenarannya tentang sesuatu yang terdapat dalam tulisan. Karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkap berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Yang kedua, faktual. Artinya karya ilmiah harus didasarkan pada fakta dan dapat pula dibuktikan. Netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Selanjutnya, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Selanjutnya logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktif atau deduktif. Yang keenam, menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Yang ketujuh, pleonastis. Maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata-katanya atau tidak berbelit, langsung tepat menuju sasaran. Yang kedelapan, menggunakan ragam bahasa formal. Yang kesembilan, manfaat. Artinya karya ilmiah harus mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan pihak-pihak memerlukan, bahkan bermanfaat secara universal dan bermanfaat praktis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fariha mengenai karya ilmiah biasa. Dan selanjutnya saya akan bahas mengenai kerangka karya ilmiah biasa. Apa sih kerangka itu? Kerangka adalah suatu cara untuk menyusun suatu rangka yang jelas dan teratur dari suatu karangan yang digarap. Adapun bagian-bagian dari kerangka karya ilmiah sendiri itu ada 6 bagian. Pertama yaitu kata pengantar, kedua daftar isi, ketiga pendahuluan, keempat tubuh karangan atau pembahasan, kemudian kelima yaitu kesimpulan, dan keenam yang terakhir ini yang paling penting yaitu harus ada daftar pustaka. Selanjutnya ada tahap penulisan karya ilmiah biasa. Dalam sebuah penulisan karya ilmiah biasa itu pasti ada tahapan-tahapan dalam penulisannya. Apa sih tahapannya? Tahapannya ada 8 tahapan. Pertama, persiapan, yaitu memilih topik masalah yang akan dipertimbangkan. Kemudian kedua, pengumpulan data. Langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu mencari informasi dari perpustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan yang sesuai dengan tujuan penulisan kita. Ketiga yaitu pengorganisasian atau pengonsepan,
yaitu dengan cara menggolongkan data menurut jenis, sifat, dan bentuknya. Selanjutnya, langkah keempat, pemeriksaan atau penyuntingan. Sebelum mengetik konsep, penyusun harus memeriksanya. Jadi, sebelum menulis karya tulisnya, kita itu harus memeriksa atau menyunting konsep terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya langkah kelima yaitu penulisan data, meliputi mencari keterangan dari bahan bacaan, pengumpulan dari pihak-pihak penting, observasi ke objek yang akan diteliti, melakukan percobaan di laboratorium ataupun di pengujian lapangan. Kemudian langkah keenam, langkah selanjutnya yaitu ada pengorganisasian dan pengonsepan kembali, di mana pengonsepan dan pengorganisasian itu lebih matang. Selanjutnya ada pemeriksaan dan penyuntingan lagi untuk lebih matang menuju ke penyajiannya. Dan langkah terakhir, langkah ke-8 itu yaitu penyajian atau pengetikan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah itu ada apa aja sih? Karya ilmiah itu ada beberapa jenis. Pertama ada artikel ilmiah, kedua ada makalah, ketiga paper, keempat ada skripsi, kelima ada tesis, dan keenam ada disertasi. Materi yang selanjutnya yaitu karya ilmiah populer. Pengertian karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer yaitu merupakan suatu karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian yang sederhana mengenai hal-hal kehidupan sehari-hari yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Selanjutnya yaitu karakteristik karya ilmiah populer. Yang pertama, bahan berupa fakta yang objektif. Yang kedua, penyajian menggunakan bahasa yang cermat, tidak terlalu formal, disusun secara sistematis, serta tidak memuat hipotesis, karena karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Yang ketiga, cara penulisan yang sistematis, namun tidak berdasar kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasan per bab. Yang keempat yaitu sikap penulis tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Yang kelima, penyimpulan dilakukan dengan memberikan fakta. Yang selanjutnya yaitu kerangka karya ilmiah populer, yaitu ada lead atau pendahuluan, yaitu berisi hal yang penting untuk mengarahkan perhatian pembaca pada suatu hal yang akan disajikan sudut pandang yang dimulainya tulisan. Yang kedua yaitu jembatan. Jembatan bertugas menjembatani lead atau pendahuluan masuk ke tubuh tulisan, yaitu isinya masih terkait dengan pendahuluan, tetapi sudah mulai masuk ke tubuh tulisan. Yang ketiga yaitu tubuh tulisan, yaitu berisi situasi dan proses, disertai penjelasan yang mendalam tentang mengapa dan bagaimana. Yang keempat yaitu penutup. Penutup itu berisi pesan mengesankan. Di samping itu juga berisi suatu simpulan dari uraian tulisan sebelumnya. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nur Faridatus Sholihah. Pembahasan yang pertama adalah tahap penulisan karya ilmiah populer. Yang pertama, persiapan. Persiapan adalah ketika penulis menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsir terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain yang memperkaya masukan kognitif yang akan diproses selanjutnya. Yang kedua adalah inkubasi. Inkubasi adalah ketika pembelajar memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa, sehingga mengantarkannya pada ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicarinya. Yang ketiga adalah iluminasi. Iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu gagasan datang seakan-akan tiba-tiba dan berloncatan dari pikiran kita. Yang keempat adalah verifikasi atau evaluasi.
Verifikasi atau evaluasi adalah apa yang dituliskan sebagai iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis karya ilmiah populer. Jenis-jenis karya ilmiah populer ada 5, yaitu artikel, kedua esai, ketiga resensi, keempat resum atau ringkasan, dan yang terakhir adalah sinopsis. Pembahasan yang ketiga adalah fungsi karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Fungsi karya ilmiah sendiri memiliki banyak fungsi, terutama bagi si penulis, yaitu untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikan secara sistematis, memperluas wawasan, memberikan kepuasan intelektual, menambah wawasan dan pengalaman kita dalam berbagai hal. Pembahasan yang keempat adalah manfaat karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil intinya dan mengembangkannya. Yang ketiga adalah mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat adalah meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang kelima adalah memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Yang ketujuh, penulis populer cepat ditangkap oleh pembaca. Dan yang kedelapan, penulis populer dapat menghibur dan menyenangkan bagi para pembaca. Yang kesembilan, penulis dapat memperlancar dalam pengungkapan ide. Dan yang ke-10 adalah biasanya dijadikan sarana peluapan perasaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.